apakah dia benar-benar lumpuh. Untuk melihat seorang wanita cantik menyuapkan nasi ke mata bos pengasuh yang sembrono seperti itu, bos tidak hanya tidak marah, ia membiarkannya terus menjaganya. Filipe lumpuh, tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Sang asisten mencoba mencarikannya sejumlah pengasuh. Dia menolak semuanya. Hanya Dries ini masuk ke dalam ruangan dengan arogansi, meminta pewawancara untuk menandatangani. Sang pewawancara tercengang, mengajukan beberapa pertanyaan tentang keperawatan. Dia tidak tahu apa-apa tentang apapun, hanya suka mendengarkan lagu. Setelah menyebutkan nama penyanyi, Filipe sama sekali belum pernah mendengarnya. Dries duduk dan bertanya siapa dia setelahnya. Ini bukan sikap normal seorang pencari kerja. Setelah selesai, ia meminta asistennya untuk menandatangani. Dia menandatangani dan meninggalkan. Dia hanya di sini untuk mendapatkan sertifikat wawancara. Jika Anda mendapatkan 3 penolakan, dia akan menerima tunjangan pengangguran. Filipe bertanya, apakah dia memiliki tawaran lain? Dries melihat ke arah asisten wanita di sebelahnya. Filipe tersenyum. Ia menemukannya sangat menarik. Jadi dia memberi Dries masa percobaan 1 bulan. Dia menyuruhnya untuk kembali besok. Tidak ada surat pemecatan untuk saat ini. Dries tidak yakin, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Kembali ke rumah, ia harus menjaga adik-adiknya. Ia baru saja kembali dari penjara. Ia bahkan tidak bisa bernapas sepatah kata pun. Pada malam hari, ibu pulang ke rumah. Dia sangat tidak menyukai Dries. Putranya tidak pernah terlihat selama 6 bulan. Ia kembali hanya dengan sebutir telur emas. Keluarga itu sudah sangat miskin. Sekarang ada orang lain yang harus diberi makan. Ibunya marah dan mengusirnya keluar. Tetapi ia tidak tahu, telur emas itu berasal dari keluarga Filipe. Itu bernilai banyak uang. Dries tidak memiliki rumah untuk kembali. Dia harus tidur di jalanan, makan malam sederhana dengan mantan teman-temannya, menyantap makanan terburuk, berbicara tentang mimpi yang mustahil. Hari sudah semakin larut. Teman-temannya pergi satu persatu. Pagi-pagi keesokan harinya, ia melapor ke rumah Filipe tepat waktu. Dia akan mendapatkan surat pemecatannya dan pergi. Ketika ia melihat kamar yang telah disiapkan Filipe untuknya, ia berubah pikiran. Inilah kehidupan yang diinginkannya. Jadi, ia segera mulai bekerja. Tetapi ia tidak punya pengalaman. Tertidur selama kelas keperawatan. Ia mengangkat Filipe dari kursinya dan meninggalkannya sendirian. Bagaimana bisa seorang yang melaju kencang dan membawanya untuk pijat seluruh tubuh dan menyerahkan sebatang rokok kepadanya? Itulah jenis perilaku. Itu membuatnya merasa seperti orang normal. Ia senang dengan apa yang dilakukan Dries. Alih-alih mengendarai mobil pengasuh yang disiapkan secara khusus, alih-alih ia bisa merasakan sensasi mobil sport bersama Dries. Dries memiliki temperamen. Ketika orang parkir secara ilegal, dia tidak takut untuk menghampiri mereka dan mengatakan kepada mereka. Ia juga memiliki momen kehalusan dan kelembutannya. Satu malam, Filipe tiba-tiba sesak napas. Dries mendengar keributan dan segera datang, menyeka keringat Filipe dengan handuk panas, dan dengan lembut meyakinkannya. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak gugup. Dia mengajak Filipe berjalan-jalan. Udara di luar memang membuat Filipe merasa lebih baik. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah kafe. Mereka seperti teman. Filipe juga menceritakan pengalamannya kepada Dries. Ia merindukan istrinya yang telah meninggal dunia. Itu karena kecelakaan terjun payung. Dia telah meninggal, dan ia sendiri menjadi lumpuh. Kelumpuhan yang sesungguhnya bukanlah fisik. Ini psikologis, karena dia kehilangan istrinya. Filipe kemudian mengatakan kepada Dries bahwa ia telah melewati masa percobaannya. Dries sangat senang. Dia akhirnya memiliki pekerjaan yang stabil. Jam kerja semakin panjang. Dries tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Orang-orang lebih mempercayainya. Semuanya berjalan dengan baik. Sampai suatu hari, Dries mendengar bahwa Filipe memiliki sahabat pena. Dia telah berhubungan sejak lama, tetapi ia belum pernah bertemu dengannya. Dries memiliki pandangan kebingungan di matanya. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak ingin bertemu dengannya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomornya. Filipe menolak dan terus menggelengkan kepalanya. Dia belum siap, tetapi ketika panggilan itu datang, mereka melakukan percakapan yang baik. Filipe senang dengan panggilan itu, tetapi ia juga khawatir, karena ia ingin melihat foto-fotonya. Meskipun menjadi orang kaya, ia bisa merasa rendah diri terhadap gadis yang disukainya. Ia mengeluarkan foto dirinya di kursi rodanya, dan menggantinya dengan wajahnya yang sehat. Seiring dengan berlalunya hari, Dries melihat dirinya sebagai bagian dari keluarga. Putri Filipe diintimidasi. Dia akan menawarkan untuk membantunya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, temukan pria itu dan hajar dia. Ia membuatnya mengingat pelajaran yang telah dipelajarinya. Mereka bergaul dengan baik bersama-sama, mengajak Filipe bermain bola salju. Meskipun Filipe adalah orang yang kalah, tetapi mereka masih memiliki waktu yang menyenangkan. Dries merasa kursi roda terlalu lambat, jadi dia memodifikasinya. Kursi roda sangat cepat. Keduanya tertawa di jalan.
Sebagai imbalannya, Filipe akan membelikan Dries setelan baru, membawanya ke konser, mengunjungi pameran lukisan. Itu adalah hari ulang tahun Filipe. Ia mengundang banyak tamu, tetapi mereka semua terlalu sopan. Tidak ada suasana ulang tahun sama sekali. Dries tidak terbiasa dengan hal itu. Ia menari di lantai untuk membuat suasana hati menjadi lebih baik. Semua orang terpesona oleh tariannya. Ulang tahun ini, hal itu memberi Filipe perasaan yang berbeda. Dia sangat menikmatinya. Tidak lama setelah itu, ia menerima sepucuk surat dari sahabat penanya. Ia meminta untuk menemuinya. Dries dan Filipe sangat senang. Untuk pertemuan ini, pakaian yang telah mereka pilih dengan cermat. Filipe sangat gugup ketika datang ke pertemuan itu. Ia tidak marah. Dia bahkan membenarkan perilakunya. Beberapa hari yang lalu, Filipe berdandan rapi untuk bertemu sahabat penanya. Sebelum orang lain tiba, ia melarikan diri bahkan sebelum mereka tiba. Dalam perjalanan keluar pintu, dia hanya kebetulan merindukan sahabat penanya. Dries memahami perasaannya. Mereka berdua naik jet pribadi. Dalam perjalanan mereka sendiri, mereka tiba di tempat di mana ia biasa terjun payung. Dengan bantuan seorang teman, mereka mengenakan perlengkapan terjun payung. Dries sangat bersemangat untuk bermain untuk pertama kalinya. Sebaliknya, Filipe sangat santai. Kesenangan itu hanya berlangsung singkat. Keduanya kembali ke rumah. Mereka menemukan saudara Dries. Dries telah sibuk dengan pekerjaan. Ia tidak pernah pulang ke rumah. Saudaranya yang tidak dijaga berada dalam masalah. Filipe memahami bahwa Dries tidak bisa selalu menjaganya. Hari berikutnya, Dries mengemasi tasnya dan pergi. Sebelum pergi, ia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ketika ia tiba di pintu, ia melihat orang-orang yang memarkir mobil tanpa pandang bulu. Kali ini, ia tidak menggunakan kekerasan. Dries dengan cepat menyelesaikan masalah. Ia mulai mencari pekerjaan lagi. Dengan apa yang telah ia pelajari di rumah Filipe, dia lulus wawancara dengan mudah. Kehidupan Filipe tidak begitu mulus. Pengasuh baru ini selalu berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Sikap ini membuat Filipe tidak nyaman. Dia ingin diperlakukan seperti orang normal. Di malam hari, sekali lagi ia mengalami kesulitan bernapas. Pengasuh baru mengalami kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengurus rumah tangga harus memanggil Dries. Melihat paman berjenggot di kursi roda, dia membawanya keluar untuk berkendara. Ia dihentikan oleh polisi lalu lintas. Dia dihadapkan oleh sepasang senjata hitam. Dries tidak panik. Dia menyalahkan polisi dengan wajah lurus bahwa ia memiliki pasien di mobilnya. Mereka terburu-buru untuk sampai ke rumah sakit. Polisi pergi ke mobil untuk memeriksa. Filipe di dalam mobil sangat kooperatif. Dia terengah-engah seperti pasien yang akan berhenti bernapas. Polisi terkejut. Mereka membiarkan kedua orang itu pergi. Dries melihat ketidakbahagiaan Filipe. Ia mengendarai mobil ke pantai santai. Melihat wajah Filipe yang berjenggot, menawarkan untuk mencukur jenggotnya. Filipe mencukur janggutnya menjadi berbagai bentuk. Filipe memiliki senyuman yang luar biasa. Hanya dengan Dries, Anda dapat mengalami kegembiraan hidup. Dries membawa Filipe ke restoran dan pergi. Filipe sangat terkejut. Tetapi Dries hanya mengatakan untuk mengambil kesempatannya. Dan kemudian, seorang wanita cantik duduk di hadapannya. Itu adalah sahabat penanya. Wanita itu tidak keberatan dengan kecacatannya. Di luar jendela, Dries tersenyum, mengetahui bahwa Filipe telah menemukan seseorang yang bisa merawatnya selama sisa hidupnya. Dia pergi tanpa berpikir dua kali. Film ini adalah kisah nyata. Mereka adalah dua dunia yang berbeda. Dua orang yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Mereka akhirnya menjadi teman dekat. Filipe tidak memandang rendah Dries. Dries